yang ini? Yang Oke. ini dong. Oke kalau Ini gitu. dia segmen kesukaannya Afif karena Afif benar-benar mendalami Iya. setelah berapa tahun Pak? Setahunan lah. Setahunan Menjadi ya. investor lah. Demi masa depan yang lebih baik. Betul. Oke. Nah kita nggak berdua doang karena kalau misalkan kita ngomongin IHSG berdua doang, Wah. jatuhnya kok Anabel ya. Kayak apa dua orang manusia netizen ini Gue takut kecolok ngomong-ngomongin tangan lu. gini. Begini. Jadi sekarang kita udah kedatangan bintang tamu. Gestar. Kita panggilkan. Kita panggilkan. Kita panggil pun. Narasumber kita Mas Revo Gilang dari Equity Analyst. Yeay. Selamat sore Mas Baik, Revo. Afif. Sore Oh iya, semuanya. sorry. Selamat sore Mas Revo. Sore, siap. Selamat sore Mas Revo, apa kabarnya? Kabar itu tuh luar biasa baik ya. Luar biasa. Oh, positif ya. Positif walaupun hari ini kita harus mengucapkan. Iya. Kita Kebakaran, mengucapkan yes. duka cita dulu Cut. Karena IHSG nyentuh 6.968,64 Iya, atau lumayan turun ya. minus 1,96. 60%. Enggak lumayan lagi Cut. Lumayan. Lumayan banget ini. Iya. Ini kayaknya masih belum update dari kerjaan, ini masih 7.000. Aslinya itu 6.000. Oke. Tapi sebelum itu kita boleh Mas dibenerin? Oh dikit? iya siap. Maaf nih. Oke. Nah, biar kedengeran soalnya ini kan penting. Iya. Daging semua, apalagi buat Gen Z yang kayak pengen nih berinvestasi tapi aduh gimana ya. Iya, malah merah gitu. Merah gitu. Mm-mm. Ragu kan, jadi kalau kayak gini tuh kadang-kadang kita ragu. Ya kan? Siap. Kita nggak ragu kalau hijau. Oh pasti. Kalau merah kita Iya. ragu. Kita ragu. Ya. Iya kan? Tapi sebelum soal ragu-ragu Cut, kita tanya dulu nih Mas Revo, apa yang terjadi dengan IHSG hari ini Mas? Ini Yes. turunnya lumayan besar, minus 1%, walaupun tadi sempat tertinggi 7.100 Mas ya, tapi akhirnya harus menukik tajam lagi ke 6.935 Mas. Ya jadi betul banget ya malah. Jadi kalau kita perhatikan memang IHSG-nya turun hampir 2%, 6.968,64 ya 1,96% turunnya. Dan kalau kita perhatikan secara sektoral, jadi di IHSG itu ada 11 sektor. Dari 11 sektor itu semuanya merah, literally semuanya merah. Iya, literally semuanya merah. Ini teknologi 2% turun, transportation minus 3,8, basic industry minus 3,76. Nggak ada satupun yang hijau. Jadi memang pure semuanya merah. Bahkan lebih dari 1% semua ini turunnya, 2%, 3% dan sebagainya. Kalau sentimennya ini macam-macam ya. Jadi dari domestik maupun dari luar negeri. Kalau dari luar negeri ya kita juga perhatikan dalam beberapa waktu terakhir ini sentimennya masih itu aja ya, khususnya dari sisi di Timur Tengah. Jadi antara Israel dan juga Iran. Kalau kita perhatikan ini sudah mulai melebar nih kelihatannya nih. Jadi dari contoh saja sebagai contoh kayak Israel kan udah nyerang Iran, kemudian Iran nembakin rudalnya tuh katanya 400 detik nyampe sana. Kemudian juga negara-negara G7, jadi negara-negara G7 ini juga sudah mulai mengarah ke Israel nih, udah mulai ada pro ke sana. Kemudian juga Cina katanya sudah mulai ke Iran. Dan Rusia juga. Jadi sudah mulai nih, jadi sudah bukan hanya soal Timur Tengah, Israel dan juga Iran, tapi juga banyak negara ini, negara-negara adidaya ya. Jadi US juga, kemudian tadi ya Rusia, China dan sebagainya, itu sudah punya stance-nya masing-masing nih. Ada yang ke Israel, ada yang ke Iran. Jadi ini yang semakin membuat uncertainty di global makin terjadi ya. Jadi ini yang membuat ya karena ketidakpastian, ketidakjelasan, semua volatile semua. Jadi akhirnya ya kelihatannya kalau kita bicara soal aliran dana, jadi ada yang namanya indeks dolar US atau DXY. Jadi DXY-nya ini mengalami kenaikan. Artinya apa? Artinya orang-orang itu khususnya yang foreign investor, khususnya yang dia punya dana besar, hedge fund dan sebagainya, mereka sudah mulai mengalokasikan dananya ke US, denominasi US. Jadi obligasi US dan sebagainya. Pokoknya yang memang US based gitu. Makanya DXY-nya naik, rupiahnya tertekan, IHSG-nya tertekan. Rupiah juga hari ini kan tertekan hampir 16.300-an lah gitu, sekitar 0,5% turunnya. Jadi memang flow-nya kelihatannya karena ada uncertainty ini masuk lagi ke safe haven currency yang mana itu adalah USD seperti itu. Safe haven itu termasuk emas ya Mas ya? Kalau safe haven aset itu ada emas, ada macam-macam ya. Tapi memang kalau kita bicara soal safe haven currency itu memang lebih ke arah USD. Tapi bukan hanya USD sebetulnya. Ada yang namanya yen Jepang, kemudian juga Swiss franc juga itu safe haven currency. Tapi memang yang umum kita dengar tuh ya USD ya seperti itu. Oke. Jadi emang global. Kalau domestik? Global. Oke, kalau domestik itu kita bicara soal proyeksi pertumbuhan ekonomi salah satunya. Jadi dari IMF dan juga World Bank itu menyampaikan pertumbuhan ekonomi kita itu turun dari sekitar 5% ke 4,7%. Yang mana kita tahu kan dari pemerintahan Prabowo dan ya jajarannya pengennya kan tumbuhnya 8% tuh target optimisnya gitu ya. Ya kalau bisa tahun ini 5%, tapi ternyata dari proyeksi institusi global sekelas IMF dan juga World Bank itu malah nurunin dari 5%-an ke 4,7%. Artinya apa ya? Artinya memang lagi susah gitu kondisinya gitu ya. Meskipun sudah ada terjadi pemangkasan suku bunga dulu dari BI. Oh iya ya Mas. Iya betul. Iya.
Tapi ya kan nyari kerja juga masih susah sekarang. Ya, Bener. PHK banyak. PHK PHK masih banyak, banyak, iya, badai bener-bener. PHK masih belum Makanya. berhenti. Mm-mm. Nah ini kan berarti kita udah jam 16, 12 berarti udah ditutup tadi jam 4 dengan Ya tadi 6.000 berapa? tuh, 6.968. 6.968. Wow. Ini semua merah, bahkan big cap Semuanya juga merah Big cap semua mas. semua, Ya. IDX literally merah, merah. LQ45 juga merah. Nah mas, kalau merah kayak begini, apa sih yang harus dilakukan oleh para investor mas gitu? Ya. Khususnya bagi yang pemula lah gitu. Khususnya saya. Khususnya Anda, ini pertanyaan pribadi. Jadi kadang kan ada yang bilang kalau misalnya kita nabung, khususnya ya kayak ngomong ISG mas ya. Kalau saham gini kan, ini kan harus bisa mengontrol emosinya gitu. Jangan tiba-tiba lagi hijau, gue beli semua, terus lagi merah. Benar. Aduh gue jual deh, tahu-tahu daripada gue cut loss-nya lebih besar begitu. Apa yang harus dilakukan sih mas, tipsnya gitu untuk para investor bisa tetap tenang di kondisi seperti ini mas? Oke, menarik. Jadi kalau kita bicara, saya mungkin flashback sedikit. Jadi persis kemarin saya ketemu salah satu aset manajemen dan ini juga saya dapat insight yang benar-benar wow banget lah, wadidaw banget. Insight dari dia adalah gini, lebih dari 50% porto kita masukin ke money market fund atau kayak reksadana pasar uang atau deposito atau reksadana pendapatan tetap kayak bonds, obligasi kayak gitu. Itu lebih dari 50%. Sisanya mungkin kayak 20-30% itu kita bisa masuklah ke equity kayak itu, ke saham. Jadi artinya apa? Artinya kita lebih ke arah posisinya itu bertahan. Jadi yang penting survive dulu aja, yaitu dengan cara bertahan. Jadi kalau kita dapat return kayak setahun mungkin 6%, 7% itu udah bagus lah gitu ya. Reksadana pasar uang 6% linear itu udah bagus. Kita nggak usah terlalu yang gimana banget dulu. Jadi posisinya kita bertahan dulu, yaitu tadi RDPU, reksadana pasar uang, ataupun reksadana pendapatan tetap atau RDPT. Sebagian kecil kita bisa masukin ke saham-saham atau equity yang punya memang fundamentalnya bagus. Jadi ya memang kalau untuk pemula saran saya masuknya kayak blue chip ya, yang IDX30 atau LQ45 lah gitu ya. Itu kan saham-saham bank udah jelas ya, itu punya fundamentalnya oke, dan juga sudah memang sudah terbukti ya bertahun-tahun ada di bursa dan so far mencetak profit terus, revenue-nya tinggi, net profit-nya juga oke juga. Jadi kalau equity mungkin kayak gitu, tapi secara umum kalau menurut saya pribadi memang saya juga setuju dengan teman saya yang kemarin dari aset manajemen tuh memang lebih bertahan ya, jadi masuk ke reksadana seperti itu. Iya, karena kan emang saham kan agresif kan. Kalau ya untungnya besar tapi risknya juga besar risikonya betul. kan. Berarti sekarang memang tahunnya kita bertahan nih berarti. Bertahan dulu, Iya. defensif dulu. Defensif dulu. Tuh Pak, jangan beli-beli dulu ya. Pengen lagi. Tapi ini saatnya, ini gak sih? Saatnya meraup nggak sih mas? Karena ada yang bilang wah kalau lagi merah Kalau nih lagi saatnya merah kita ini saatnya. saatnya nyerok. Oke. Ya itu ada benarnya, cuma menurutku pribadi tidak 100% benar karena ngelihat kondisinya kayak gini, ini masih ada tendensi untuk dia kembali lagi turun. Jadi gini, harga atau IHSG turun itu bukan berarti dia tidak bisa turun lebih dalam lagi gitu ya. Iya. Oke. Iya kan, kalau turun bukan berarti dia nggak Masih bisa turun bisa lebih dalam turun, lagi ya. gitu ya. Ngelihat kayak gini, ini break area cycle J level di 7.000, ini cukup besar kemungkinan untuk dia turun lagi ya. Apalagi besok itu hari Jumat, yang mana biasanya theoretical kalau di market itu hari Jumat tuh profit taking day lah kira-kira gitu. Yes. Karena kan Sabtu Minggunya libur, baru jalan lagi di Senin. Dan jangan lupa di tanggal 27 kalau nggak salah ya, di akhir bulan ini itu juga ada libur lagi. Jadi artinya di sepanjang ya mungkin 1 mingguan nanti ke depan itu nggak full market open. Nah yang mana biasanya secara teoritis kalau dia market itu tidak full open, biasanya ada potensi dia adanya koreksi karena orang-orang tuh akan tarik duit dulu. Nanti kalau sudah open market lagi baru mereka masuk lagi kayak gitu. Jadi memang kelihatannya kalau menurutku pribadi sih mungkin bisa pertimbangkan untuk keluar dulu karena memang kondisinya ini ada tendensi untuk dia turun lebih dalam lagi. Dan aku rasa pribadi ini memang kelihatan akan ada net foreign sale yang cukup besar ya di hari ini. Nanti kita bisa cek mungkin jam 5-an kayak gitu ya. Oh berarti cut loss dulu loh gitu mas ya? Bisa dipertimbangkan kalau dia memang masih kecil ya. Jadi kayak minus kayak 2%, 3% ini bisa dipertimbangkan untuk cut loss dulu. Nanti kalau sudah mulai ada damai lah kira-kira di Timur Tengah nih, tidak ada tensi yang terekskalasi kayak gitu, itu bisa kita consider untuk melakukan akumulasi lagi kayak gitu. Oh, oke. Lu milih cut loss apa milih bertahan aja Cut kalau misalnya ini? Gue bertahan sih jujur. Karena itu uang dingin juga kan. Tapi nggak masalah kan bertahan kalau aja. kalau kita Kayak tahan gitu. aja itu nggak masalah kan mas? Selama memang fundamental perusahaannya bagus. Ya banking Oke, Big Four ya nggak usah di-mention Iya, juga udah jelas lah gitu ya. Iya. Terus juga yang berhubungan dengan telekomunikasi itu ada salah satu yang besar juga BUMN, silakan lah, itu jelas, itu udah oke lah gitu ya. Emang fundamentalnya juga oke. Revenue, net profitnya juga perform, jelas banget itu kelihatan gitu ya. Tapi kalau dia saham-saham gorengan gitu ya, yang memang volatile banget, naik turunnya, bid overnya kadang muncul, kadang hilang gitu ya, likuiditasnya nggak jelas kayak gitu, agak ngeri sih kalau kita nge-hold karena nggak menutup kemungkinan dia double digit turunnya kayak 10, 20, 30% itu sangat. Jadi sebenarnya semuanya tergantung ya. Kalau misalnya kita yakin sama profilnya, ya udah kita tahan aja gitu. Cuman kalau misalkan
kayaknya gitu aduh. Ya kan kita ya udahlah. Ya apalagi ada Lepas itu kan dulu. ada long weekend juga kan. Iya Ada libur masalah. long weekend Iya akhir bulan minggu ini. depan. Minggu depan Minggu ya. depan Tanggal soalnya 27. masalahnya Tanggal kan 27, iya hari iya. Orang Jumat. ngambil duit juga. Sama Mhm. ini Mas aku mau nanya soal emiten minyak bumi. Kayaknya kan perang ini juga salah satunya berpengaruh ke minyak Betul. bumi kan. Iya. Apakah emiten-emiten minyak bumi yang ada di IHSG ini bisa berdampak untuk naik Mas atau justru ikut-ikutan turun juga nih? Iya, jadi emitel oil and gas mungkin gitu Hmm. ya. Jadi saham-saham oil and gas kita sebetulnya kemarin itu sudah naik juga, meskipun memang hari ini kelihatannya tidak perform yang gimana banget. Ya meskipun kayak gitu contoh Medco sempat ada naik di sesi kedua nih Iya. 2,4, cuma tadi kita perhatikan turunnya juga dalam juga ke 1355. Jadi kenaikannya mungkin kalaupun naik agak-agak terbatas, meskipun memang untuk Brent oil dan juga WTI oil itu sekarang naik 1%-an di hari ini ya, sampai sore ini sekitar jam setengah 4 sore tadi itu saya lihat dia naik sekitar 1%-an ke sekitar angka 70-an dolar per barel. Jadi mungkin masih ada chance tapi kelihatannya udah agak sulit ya untuk dia naik lagi karena kalau naiknya signifikan biasanya akan ada koreksi dulu ya, baru mungkin nanti akan melanjutkan kenaikan lagi. Jadi mungkin kalau untuk oil and gas secara temporer oke, masih bisa dipertimbangkan untuk trading atau scalping gitu ya, buat teman-teman yang mungkin masih bisa ngerti technical, ngerti tape reading atau yang ngerti untuk buy low sell high dalam waktu pendek 1-2 hari it's okay gitu untuk kita tradingin oil and gas gitu ya. Tapi kalau untuk jangka panjang kelihatannya mungkin apalagi komoditi itu cyclical. Nah, Jadi bukan iya. hanya oil doang, jadi coal, nikel, apapun lah maksudnya yang kayak gitu-gitu, CPO itu cyclical. Jadi untuk long term kita hold memang agak ngeri ya kalau untuk yang kayak gini. Tapi kalau untuk scalping ya 1-2 hari day trade itu ya masih bisa lah gitu. Buat trading berarti. Mhm. Ya. Sudah jelas semuanya pertanyaan Jelas. pribadi Anda. Jelas. Iya kan, Iya. oke. Nah sekarang karena mungkin kan banyak nih di momen-momen ini yang kayak mau berinvestasi nih, mau coba tips and triknya apa Mas? Untuk investasi tapi mungkin Di momen ini ya, secara umum aja ya. Iya. secara umum aja. Yang jelas sebelum investasi adalah make sure kita punya cash flow itu positif dulu. Jadi Oke. jangan sampai kita investasi kan artinya kita sudah mulai agak perang ya. Karena kita sudah berani menyisihkan dia duit dinginnya itu untuk kita tanda kutip bukan taruhan juga ya. Tapi kayak kita betting untuk ini either loss atau profit lah kira-kira gitulah gitu kan. Oke. Kan bisa minus juga soalnya Iya, investasi betul. kan. Jadi make sure dulu cash flow-nya positif. Setelah itu kita make sure dulu kita punya dana darurat. Emergency fund tuh wajib. Jangan sampai kita nggak punya. Jangan sampai duit kita yang kita punya itu yang ditabungan kita masukin ke investasi ternyata minus. PR juga dapur nggak ngebul. PR nih kalau kayak gini kan. Iya, betul. Jadi emergency fund 3-6 bulan kalau dia single ya. Kalau nanti berkeluarga punya anak beda lagi hitungannya. Jadi 3-6 bulan barulah setelah itu sudah punya dana daruratnya baru kita bisa lakukan penyerangan. Nah, itu namanya investment. Nah, investment ini kalau untuk pemula banget mungkin menurutku ya baik lagi kita mungkin nggak harus langsung equity, tapi kita bisa yang pelan-pelan dulu ya reksadana atau mau obligasi kan ada surat utang negara, ada Iya. SR, sukuk lah, SR dan sebagainya, saving bond retail, SBR, macam-macam itu banyak banget lah. Itu bisa di googling lah itu ada banyak banget. Jadi pelan-pelan itu dulu. Kemudian kalau udah mulai ngerti nih, pace-nya udah mulai paham, volatilitasnya, makronya sudah mulai ngeh gitu ya, logika berpikirnya udah mulai jalan, baru kita bisa masuk ke yang lebih high risk. Jadi mau crypto, mau equity, go ahead lah. Tapi mungkin kalau mau yang high risk mungkin kita yang blue chipnya dulu. Mungkin kalau crypto kita taunya Bitcoin kayak gitu ya. Nah, iya. Itu ya kan blue chipnya, nanti ya baru kalau udah mulai paham silakanlah altcoin yang lain. Kalau untuk yang equity, saham kita bisa masuk yang IDX30 atau LQ45 dulu. Tadi saham-saham bank atau saham-saham yang memang punya likuiditas dan fundamentalnya bagus. Jadi itu dulu. Nanti kalau sudah mulai lebih expert lagi silakanlah berselancar dengan saham-saham yang Explore ya. second langsung. liner, third liner, Oke. itu yang market cap-nya di bawah 10T karena dia kan biasanya lebih volatile ya kalau market cap di bawah 10T. Itu barulah silakan kalau mau trading di saham-saham yang lainnya kayak gitu. Oh jadi investasi tuh kayak kita lagi ada di Anak tangga, battlefield gitu Iya, loh. iya. Strateginya harus benar, matang. Harus benar. mateng. Kalau enggak Iya. kita zong dong, Zong. ya Iya, kan. betul. Persiapannya juga harus matang gitu. Oh iya. Betul. Jadi jangan sampai nih yang baru mau mulai coba berinvestasi, yang penting investasi aja, tapi nggak dipikirin strateginya, Iya. nggak dipersiapkan Betul. dananya karena harus punya dana darurat dan ini harus kayak uangnya dingin banget ya Dingin, kan. betul. Kayak sekarang nih banget nih. Karena uang kita dingin semua Pak. Waris. Terakhir Mas Levo, aku udah pertanyaan terakhir nih Mas. Lebih penting mana bayar utang dulu atau investasi dulu Mas? Nah ya. Nah, jadi gini, ini juga menarik nih.
Menurutku pribadi kalau utang, jadi utang kan ada utang yang dia kecil, ada utang besar. Utang besar tuh kayak KPR, Cicilan gitu, ya? mungkin apartemen, yang Oh, mungkin iya, ratusan iya, juta iya. atau miliaran lah gitu. Tapi Iya, utang iya. kecil mungkin kayak motor, mungkin 10 juta atau under 10 juta atau belasan juta itu masih bisa. Jadi kalau menurutku pribadi, kalau utang dibandingkan dengan investment mana dulu, kalau utang kecil diselesaikan dulu menurutku pribadi ya. Jangan nyerang dulu. Jadi Oke. selesaikan dulu kalau utang-utang kecil. Dan biasanya jangka pendek dia ya? Jangka Kayak misalnya pendek kan? motor kan Iya, 5 iya, tahun. kayak 5 Ya, tahun, iya, below iya, 5 iya, years iya. lah, mungkin 3 tahun tapi kan nggak Hmm. nyampe mungkin, tergantung Iya, DP dan iya, sebagainya kan. Kalau KPR kan biasanya di atas 10, mungkin 15-20 tahun gitu. Jadi kalau utang yang lebih kecil dan jangkanya short term kayak di below 5 atau 3 years gitu, silakan selesaikan dulu itunya. Baru tadi jangan lupa ada emergency fund, dana darurat. Baru setelah itu kita tadi investment, baru nyerang tuh gitu. Nah sembari kita Oke. dapat return dari investmentnya, barulah kita selesaikan yang utang-utang gede ini gitu. Jadi kita punya return di investment, kita selesaikanlah, kita beresin tuh yang utang-utang gedenya Iya, gitu. utang-utang gede kayak KPR kan investasi Iya. juga tuh. Rumah, iya bener Rumah. juga. Iya sih. Ya kan? Tapi kan menggerogoti Iya, kita menguati punya aset kita. aset, cash flow gitu-gitu. Oke, I oke, see, menarik, oke, menarik, oke. menarik, menarik. Cukup jelas hari ini, cukup jelas hari ini. Menarik, menarik, menarik. Tapi ini kan